UFC 299 menampilkan beberapa pertarungan yang penuh dengan pemain yang cukup dikenal penggemar. Baik itu untuk pertarungan di kartu pendukung maupun co-main eventnya. Acara pertarungan puncak dengan perebutan gelar divisi kelas bantam dengan sang juara saat ini Sean O'Malley, akhirnya berhasil mempertahankan gelar miliknya setelah sukses meraih kemenangan mutlak dari keputusan Dewan Juri dengan mengalahkan lawan yang pernah mengalahkannya Marlon Vera. Selain itu, rekap dari pertarungan UFC 299 juga menampilkan keseluruhan hasil dari co-main acara yang digelar di Miami ini. Oh yeah, baby. You don't have to survive, don't you? Let's get it on! I'm ready today, tomorrow. Once I step in there, My journey in the UFC is so quick. I ain't intimidated by nobody. Beberapa tahun yang lalu, Yan adalah juara kelas bantam UFC dan secara luas dianggap sebagai salah satu petarung pound for pound terbaik di dunia. Sayangnya zaman telah merubah dari segala pencapaiannya. Dan saat ini sebuah kemenangan mutlak atas Cory Sandhagen pun menyusul. Akan tetapi setelah itu Yan membatalkan 3 pertarungan berikutnya. Dan kemudian Yan kembali menguasai panggungnya ketika dia menghadapi Song Yadong yang muda dan masih lapar di usianya yang baru 26 tahun. Dari pertarungannya dengan Yan ini, sebenarnya Song sedang mengambil lompatannya di prospek yang menarik menjadi ancaman gelar dalam beberapa tahun terakhir, ketika dia terus menampilkan penampilan yang mengesankan di dalam ring. Dan sebelum menghadapi Yan, Song juga baru memenangkan keputusan mutlak dalam 5 ronde atas Chris Gutierrez untuk memberinya peluang dalam divisi elit bantamweight. Dan kali ini mantan juara kelas bantam yang tak terbantahkan itu kembali ke kolom kemenangannya untuk yang pertama kalinya sejak tahun 2021. Setelah berhasil mengalahkan Song Yadong dengan kemenangan mutlak dari ketiga Dewan Juri 30-27 di UFC 299. Yan kembali ke penampilan terbaiknya dengan selalu memanfaatkan serangan baliknya, serta mendaratkan sejumlah takedown yang menarik dan melakukan scramble dengan baik ketika cara itu sangat dibutuhkannya. Setelah mempertaruhkan klaimnya untuk pertandingan yang sangat penting baginya ini pada perjalanan yang berikutnya, Yan yang saat ini berada di peringkat keempat divisi kelas bantam, meminta pemenang antara Sean O'Malley versus Marlon Vera. Namun tampaknya itu masih menjadi perhitungan yang sangat krusial bagi UFC untuk mengabulkannya. Akan tetapi selain itu masih tersisa nama Merab Dvalishvili, dengan 2 lawan yang lain yang pernah dilawannya Aljo dan Sandhagen. Petarung bertalenta di kelas welter yang berasal dari Australia Jack Della Maddalena, berhasil meraih kemenangannya dengan mengesankan di UFC 299 yang sekaligus menandakan untuk 7 kemenangan beruntunnya. Melawan mantan penantang gelar divisi Gilbert Burns bukanlah satu hal yang bisa dikatakan mudah untuk meraih kemenangan bagi Maddalena. Akan tetapi di pertandingannya kali ini kemenangannya itu malah diraihnya dengan penyelesaian yang kejam. Meski menurut dari catatan Dewan Juri sejak ronde pertama dan kedua digelar, Burns berhasil mengungguli raihan angka atas Maddalena meskipun jarak poin tersebut tidak terlalu jauh. Dan dengan kekalahan angka dari 2 ronde sebelumnya, Maddalena mampu comeback untuk menyelesaikan apa yang diinginkannya dari pertarungan ini. Dan momen itu terjadi pada ronde ketiga di menit ketiga, setelah satu upaya tendangan lututnya menghantam wajah Burns, hingga membuat petarung Brasil itu pun goyah dan terhuyung-huyung ke belakang. Melihat lawannya yang sepertinya sudah menghabiskan banyak bir, Maddalena pun langsung mengejar Burns dengan melanjutkan serangannya melalui beberapa serangan siku. Dan dari upayanya ini Maddalena tidak menghasilkan hasil yang sia-sia. Burns jelas tampak tidak berdaya dengan hanya pasrah menerima sejumlah pukulan siku lawannya. Akhirnya wasit pun menghentikan pertarungan mereka dengan hasil kemenangan KO bagi Maddalena, yang mungkin ini menjadi sejumlah referensi bagi Burns untuk kembali memikirkan karirnya di oktagon. Dari pencapaian yang menurutnya sangat mengesankan ini, setelah pertarungan selesai dengan kemenangan KO-nya, Maddalena segera menyerukan pertarungan besar-besaran di kelas welter, untuk yang selanjutnya dengan memanggil petarung super berbahaya Shavkat Rakhmonov. Di luar anggapan penggemar dari pemanggilannya ini kepada Rakhmonov, akan tetapi ini adalah bentuk semangatnya setelah menghabisi lawan sekelas Gilbert Burns.
Michael Venom Peck secara resmi memperkenalkan dirinya kepada penggemar UFC di acara UFC 299 dengan kemenangan besar dari debutnya di oktagon. Gaya yang terbilang cukup unik dari mantan petarung Bellator ini mampu meredam dari semua serangan Holland, yang sering memberikan hiburan kepada penonton dengan berbagai pukulan kanan dan tendangan yang tinggi. Meski demikian, petarung yang pernah diluluh lantakan Khamzat ini tidak memiliki keberuntungan ketika menghadapi petarung yang baru saja memulai musimnya bersama UFC. Dan bagi Venom, untuk kemenangannya ini tidak hanya sebatas melewatkan debut yang mengesankan, akan tetapi petarung Inggris 36 tahun ini juga berhasil meraih MVP dari kemenangannya melawan Holland di UFC 299. Padahal dari 3 ronde pertarungan yang digelar, Holland sempat mendominasi lawannya di ronde kedua. Dengan membuat tendangan tumit yang berputar dan menurut dari pengamatan media itu merupakan satu upaya yang tidak disengajanya, namun mampu membuat Venom lepas dari pertahanan kakinya. Dan Holland mendapat celah untuk masuk ke pertahanan lawannya dan mendapatkan kendali dari sesi atas. Sayangnya bagi Holland, lawannya itu mampu kembali bangkit dan menguasai pertarungan hingga akhirnya berhasil pulang dengan membawa kemenangan mutlak 29-28. Dari kemenangannya ini, Michael Peck merubah catatannya menjadi 22 kemenangan dan 2 kekalahan dalam karir seni bela diri campurannya. Dan Holland yang kini duduk di peringkat pesaing urutan ke-13 divisi kelas welter, kemungkinan besar Peck akan bersebelahan dengan petarung yang baru saja dikalahkannya itu di peringkat pesaing terbaru. Mantan juara sementara divisi kelas ringan Dustin Poirier kini telah terikat dengan rekor kemenangan KO di divisinya setelah pada pertarungan terakhirnya berhasil mencatatkan dengan kemenangan penyelesaian yang cukup kejam di UFC 299. Bertarung dalam urutan co-main di acara UFC yang digelar di Miami, The Diamond dengan rekor terbaru UFC-nya 22 kemenangan dan 7 kekalahan, petarung Louisiana itu mendapat tekanan yang akurat dari lawannya Saint Denis sejak ronde pertama digelar. Meski dari aksinya ini mampu memberikan kesulitan bagi Dustin, namun Dennis dengan rekor UFC-nya 5 kemenangan dan 2 kekalahan, berakhir pada sudut yang salah yang akhirnya menerima KO yang keras pada menit kedua di ronde kedua. Pertarungan mereka ini pun dimulai dengan bentuk permainan yang cepat dan mempertahankan kecepatan yang sama hingga selesai. Dan setelah pertukaran awal yang ditandai dengan tendangan keras di kaki, Poirier membalasnya dengan takedown kemudian dilanjutkan dengan guillotine choke. Upaya dari Dustin ini terlihat ketat pada awalnya, namun Dennis mampu membalikkan badannya dan melepaskan diri dari jepitan Diamond. Kemudian pertarungan clinch pun berlanjut dan Dennis berhasil mencapai punggung Poirier untuk beberapa saat, sebelum keduanya kembali ke area tengah dan melakukan pertukaran serangan. Di ronde kedua dimulai dengan tekanan berat dari Saint Denis, hingga setelah keduanya melakukan pertukaran pukulan, dan dengan satu pukulan kiri yang datang dari Dustin untuk menggoyangkan lawannya. Menyadari adanya kerusakan lawannya tersebut, Poirier meningkatkan intensitasnya dan memberikan sentuhan akhir pada lawannya. Dan kemudian dengan diakhiri pukulan hook kanan yang keras dan pukulan susulan, pertarungan itu pun akhirnya selesai dengan kemenangan KO buat suami dari Jolie Poirier ini. Dari kemenangan penyelesaiannya ini, menempatkan Poirier ke dalam daftar petarung yang akan berlaga untuk yang berikutnya. Namun apakah akan berpotensial untuk kembali memiliki peluang ke pertarungan gelar? Tampaknya peluang ini masih sangat diragukan sekali. Meski demikian, petarung Louisiana 35 tahun ini tetap menjadi salah satu petarung elit divisi kelas ringan. Juara kelas bantam Senomeli akhirnya berhasil membalas satu-satunya kekalahan di sepanjang karir UFC-nya di UFC 299 melawan Marlon Chito Vera, meski kemenangan itu harus berjalan penuh dengan 5 ronde. O'Malley juga menyadari bahwa untuk mengalahkan Vera bukanlah sebagai pertarungan yang mudah, bahkan satu tendangan lututnya mengenai persis di wajah lawannya, namun Vera belum tergoyahkan. Dengan rekor terbaru UFC-nya untuk saat ini 10 kemenangan dan 1 kekalahan, Sugar berhasil mempercayakan pertarungan pertahanan gelarnya ini dengan kemenangan mutlak 50-45 dikali 2 dan 50-44. Suasana riuh terdengar di dalam arena untuk kedua petarung ketika keduanya memasuki oktagon, meski teriakan nama Chito yang paling keras terdengar. Namun O'Malley sama sekali tidak terpengaruh dari momen tersebut, dan ketika pertarungan dimulai dia mampu memukul barisan pertahanan kaki depan Vera sambil melancarkan pukulan melewati penjagaan petarung Ekuador itu.
Dengan tipuan dan gerakan kaki yang ringan, O'Malley berhasil mendikte kecepatannya dan ronde pertama ini bisa dikatakan ronde yang memberinya keunggulan. Di ronde kedua O'Malley kembali melancarkan serangan yang gencar kepada Vera yang dimulainya dengan tendangan lutut berdiri dan terlihat cukup ganas. Meski tidak sampai menjatuhkan lawannya, akan tetapi tendangan tersebut membuat Vera mundur beberapa langkah. Kemudian O'Malley melanjutkan serangannya dengan beberapa pukulan yang keras, di saat darah mulai menetes dari arah bawah mata kanan Vera. Dan tidak membuang kesempatannya, O'Malley kembali melancarkan sejumlah serangan sebelum ronde kedua berakhir. Ronde ketiga juga menjadi unggulan bagi O'Malley, meskipun ada beberapa serangan terlambat dari lawannya Vera. Kemudian di ronde keempat merupakan ronde yang paling kompetitif bagi keduanya, dan terlepas dari bagaimana hasil skor pertarungan ini, Vera sangat membutuhkan penyelesaian di ronde kelima untuk mengklaim juara divisi. Namun peluang itu tidak didapatkannya hingga akhirnya sang juara kembali menjadi juara, yang dipastikan membuat Dana White bisa tidur nyenyak setelah pertarungan ini. Setelah pertarungan tampaknya sang juara ingin melompat ke kelas yang lain, hal ini dijelaskannya ketika selesai kemenangannya dalam wawancara di dalam oktagon. Sugar dengan lantang memanggil sang juara dari divisi kelas bulu Ilia Topuria, untuk menggelar pertarungan juara versus juara di Spanyol. Selain O'Malley juga terbuka untuk memberikan kesempatannya kepada pesaing teratas di divisinya Merab di Vallesville. Ini adalah kemenangan dari pertahanan gelar pertamanya, selain O'Malley juga mencatat bahwa dia belum terkalahkan dari 7 pertarungannya, setelah pertemuan pertamanya dengan Marlon Vera pada bulan Agustus tahun 2020 lalu. O'Malley pada saat itu kalah dengan kekalahan TKO setelah satu cedera kaki dan pukulan dari lawannya ini. Kemudian bagi Vera ini adalah kesempatan pertamanya untuk menantang gelar namun dia gagal memanfaatkannya. Padahal jika dia mampu mengambil sabuk gelar divisi tersebut dari tangan O'Malley, Vera menjadi orang pertama dari Ekuador yang berhasil menjadi juara UFC.